I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez muncul untuk pertama kalinya dalam daftar Forbes sebagai salah satu atlet terkaya di Spanyol. Marc Marquez mungkin sedang melalui salah satu momen terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir. Mari kita ingat keputusan besar sang pilot untuk meninggalkan tim dalam hidupnya demi mencari kebahagiaan baru. Keputusan yang menghabiskan begitu banyak usaha untuk membuatnya akhirnya menjadi sangat baik. Dia tidak hanya mendapatkan kembali sensasinya dan melihat dirinya dalam versi terbaiknya, tetapi dia juga mendapatkan kontrak yang sangat bagus untuk musim 2025. Dia akan mengendarai motor terbaik di grid saat ini. Sang 93 pasti senang, namun bukan hanya karena olahraganya saja, melainkan karena ia juga diketahui masuk dalam daftar Forbes sebagai salah satu atlet Spanyol dengan aset terbanyak. Ya, Anda membacanya dengan benar. Marc Marquez menolak kontrak jutaan dolar dari Honda, dan malah memutuskan untuk pergi ke tim satelit yang tidak mampu membayarnya bahkan setengah dari apa yang ditawarkan Jepang kepadanya. Namun, ia berhasil masuk dalam daftar itu. Menurut Forbes, Marquez merupakan atlet Spanyol keempat dengan aset terbanyak, di belakang tokoh seperti Rafa Nadal, Sergio Ramos, dan Andres Iniesta. Posisi keempat itu mungkin tidak akan bertahan lama, karena tahun depan ia diperkirakan akan kembali menjadi salah satu pebalap dengan bayaran tertinggi di grid bersama Ducati, Lenovo. Oleh karena itu, pilot dapat terus mendaki posisi di tabel ini. Menurut Forbes, Marquez memiliki kekayaan sebesar 80 juta euro. Itu benar, dan 93 punya alasan untuk merayakannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia muncul di daftar ini. Namun meski demikian, ia tetap tidak masuk dalam 100 orang Spanyol yang paling jutawan. Masih ada pekerjaan untuk itu, namun untuk saat ini, ia berada dalam posisi yang tinggi jika kita membandingkannya dengan atlet lain. Namun ada satu hal yang bisa dibanggakannya, yaitu belum pernah ada pembalap motor lain yang berhasil sampai di sini. Sementara itu, pembalap truk Jose Aprilia, Miguel Oliveira, berpotensi mendapat lampu hijau untuk kembali pada seri pamungkas MotoGP Barcelona 2024. Truk Jose Aprilia kemungkinan besar dapat menjalani seri MotoGP terakhir musim ini sambil mengadakan perpisahan bersama Oliveira. Rencananya, seri pamungkas akan digelar dengan tajuk MotoGP Barcelona 2024 pada 15 hingga 17 November 2024. Balapan yang akan jadi final bagi Jorge Martin versus Francesco Bagnaia untuk menentukan juara dunia itu juga akan jadi bagian dari aksi solidaritas. Oliveira tentu tak ingin melewatkannya setelah absen di 4 seri sejak MotoGP Indonesia. Dia menghabiskan waktunya selama absen untuk pemulihan diri akibat cedera setelah kecelakaan di sirkuit Mandalika dan harus naik meja operasi. Untungnya, operasi itu berjalan lancar dan bukan sebuah cedera yang harus dikhawatirkan. Pada tahap ini, kemungkinan besar saya bisa membalap setidaknya pada balapan terakhir, kata Oliveira. Pembalap asal Portugal itu sangat ingin bisa kembali mentas di seri terakhir dengan beberapa alasan. Pertama, itu akan jadi momen terakhirnya bersama truk Jose dan skuad Aprilia. Dia ingin berpamitan sebelum musim depan bergabung dengan Pramac Yamaha. Adapun alasan kedua, adalah dia tidak ingin melewatkan kesempatan pertama menguji motor Yamaha YZR M1 pada tes pasca musim setelah MotoGP Barcelona. Menurut rencana, tes itu akan jadi pengujian motor-motor para pembalap musim depan, yang digelar 2 hari setelah balapan utama MotoGP Barcelona 2024. Saya ingin berada di sana setidaknya untuk balapan terakhir, untuk memulai proyek baru, dengan Yamaha, pada hari Selasa setelahnya, papar dia. Dan juga mengucapkan selamat tinggal kepada tim lama saya, tandas pemenang MotoGP Indonesia 2022 itu.
Pembalap Gresini, Marc Marquez, memberikan gambaran terperinci tentang perjalanannya kembali dari masa hampir pensiun ke kursi pabrikan Ducati. Marquez musim depan akan naik level dari Gresini yang merupakan tim satelit ke motor paling didambakan pada MotoGP bersama Francesco Bagnaia. Bagnaia adalah pendukung setia Ducati dan bintang mereka yang harus mengejar defisit 24 poin dari Jorge Martin, Pramac, pada balapan terakhir musim ini di Barcelona untuk mempertahankan gelarnya. Marquez mendapatkan promosi ke tim pabrikan setelah menolak pindah ke Pramac, meskipun mereka juga dapat menawarkan Desmosedici dengan spesifikasi terbaru. Saya ingin menang dan jika saya ingin menang, saya membutuhkan motor yang tepat hanya untuk memiliki kesempatan, kata Marquez. Kalau begitu, tentu saja, Anda harus punya nyali untuk melakukannya. Saya akan melawan rekan setim yang merupakan juara dunia, dan telah mengendarai Ducati selama 6 tahun. Ia tahu semua rahasia motor. Tetapi, Anda perlu mencoba. Saya tidak ingin pensiun di masa depan dengan berpikir, mungkin. Pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu telah menemukan kembali semangatnya musim ini sejak meninggalkan Honda dan pindah ke Gresini Ducati. Marquez tak hanya meninggalkan gaji yang besar di Honda. Dia juga meninggalkan motor buruk yang menyebabkannya mengalami kecelakaan dan menambah daftar cederanya yang panjang. Ketika Anda banyak tersenyum, itu menjadi hal yang biasa dan wajar. Anda melupakan momen-momen sulit, ucap Marquez. Tetapi ketika Anda berada dalam momen sulit, Anda lebih menghargai apa arti momen yang baik. Dari satu hari ke hari lainnya, saya menjalani hari-hari terbaik saya. Tetapi, mimpi buruk saya selanjutnya dimulai. Sekarang, saya tersenyum lagi. Itu bahkan lebih penting daripada kejuaraan dunia. Marquez selalu menceritakan kata tentang cederanya yang paling menonjol di Jerez pada 2020 saat masalah lengannya makin parah. Dari sisi mental, itu adalah salah satu hal tersulit. Saat Anda cedera, tahun pertama dan kedua tidak masalah, ujar pembalap 31 tahun itu. Sementara itu, Francesco Bagnaia, Ducati, dan Jorge Martin, Pramac, tidak akan membiarkan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024 terjadi di antara mereka karena mereka menolak terlibat dalam perang di luar lintasan. Bagnaia dan Martin merasa tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi musuh di luar lintasan saat mereka berjuang untuk gelar juara dunia MotoGP 2024. Bagnaia dan Martin berada di kelas mereka sendiri pada MotoGP dalam 2 musim beruntun. Dengan perebutan gelar juara mereka akan mencapai puncaknya pada putaran final di Barcelona, 15 hingga 17 November mendatang. Persaingan mereka terjadi dengan latar belakang Martin yang ditolak untuk promosi ke tim pabrikan Ducati tahun depan. Akhirnya Ducati memilih juara 6 kali MotoGP, Marc Marquez sebagai gantinya untuk kursi yang didambakan bersama Bagnaia. Meskipun perubahan yang dilakukan oleh Ducati membuat Martin kehilangan kepercayaan kepada merek Borgo Panigale dan menempa jalur karir baru dengan Aprilia mulai tahun 2025. Ia tidak membiarkan keputusan itu memengaruhi hubungannya dengan Bagnaia. Bagnaia juga membalas budi dengan keduanya berulang kali menekankan rasa hormat yang mereka miliki satu sama lain sebagai rival. Berbicara lagi tentang masalah tersebut setelah terlibat dalam pertarungan epik pada awal balapan untuk meraih kemenangan pada MotoGP Malaysia 2024. Bagnaia menegaskan kembali niatnya menjaga hubungan baik dengan rivalnya dalam kejuaraan.